Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri penderitaanmu lahir batin akan pindah ke mantan dan selingkuhannya. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, kita merasa menderita lahir batin. Itu adalah sesuatu yang wajar ya. Karena apa? Karena kita merasa sudah jungkir balik untuk mantan, dan ternyata mantan bukannya berterima kasih, malah mengkhianati kita. Saat kita masih jungkir balik untuk memenuhi semua permintaannya yang serba mahal, ya, jungkir balik mencarikan biaya kuliahnya, uang sakunya, dan seterusnya. Realitanya pada saat itu diam-diam dia sudah jalan bersama selingkuhannya. Minta duit katanya untuk nambahi bayar praktikum kuliah, tapi realitanya uangnya justru dipakai foya-foya, senang-senang bersama selingkuhannya. Jadi ketika kita tahu tuh realita yang demikian, ya, tidak saja kita merasa kecewa karena sudah dikhianati dan dicampakkan, tapi kita juga merasa lebih capek lagi karena kita menyadari selama ini kita jungkir balik cuman untuk membiayai mantan berselingkuh dengan orang ketiga. Dan ada 3 ciri-ciri saat penderitaan kita lahir batin itu akan pindah kepada mantan dan selingkuhannya. Ya. Jadi tidak cuma pindah kepada mantan, tapi juga kepada selingkuhannya. Kenapa? Ya karena selingkuhannya tahu kan, mantan sudah bersama kita. Selingkuhannya tahu jika mantan itu adalah istri atau suami kita, ya. Tetapi realitanya selingkuhannya tetap saja merebut mantan dari kita, ya, membuat kita merasa menderita. Bahkan kalau tadi suami atau istri, tidak cuman dia yang menderita kan, tetapi anak-anak yang ada di dalam pernikahan itu juga merasakan penderitaan. Tidak sedikit ya anak-anak broken home, orang tuanya bercerai karena perselingkuhan. Itu mungkin sampai takut masuk ke sekolah karena takut nanti ditanya oleh teman-temannya, ditanya oleh orang tua teman-temannya, bapak ibumu bercerai ya, bapakmu selingkuh ya, ibumu berselingkuh ya, dan seterusnya. Bayangkan saja dalam usia yang masih sangat belia, masih sangat muda, mereka harus menanggung beban penderitaan batin yang luar biasa beratnya. Jadi anak-anak itu menderitanya jauh lebih menderita daripada orang tuanya. Ya. Nah, ada 3 ciri-ciri ketika penderitaan ini akan pindah kepada mantan dan selingkuhannya. Yang pertama karena mengkhianati tadi. Ya. Kenapa mantan mengkhianati? Ya karena dia senang melihat kita menderita. Kalau yang mengkhianati ini adalah suami atau istri, dia juga tidak peduli dengan perasaan anak-anaknya. Artinya dia senang.
melihat anak-anaknya masa depannya jadi hancur lebur ya, melihat anak-anak ini tumbuh di tengah kekacauan rumah tangga orang tuanya. Nah, jadi dia senang melihat kita menderita. Ya, termasuk selingkuhannya. Senang melihat kita menderita, senang melihat anak-anak tadi tumbuh dalam keadaan orang tuanya berpisah. Artinya apa? Kalau mantan peduli kepada kita, dia tidak akan pernah mau melihat kita susah. Kalau mantan mencintai kita, dia tidak akan pernah mau melihat kita menderita. Ya, mantan mengkhianati karena mantan senang melihat kita susah, melihat kita menderita, melihat anak-anaknya susah, melihat anak-anaknya menderita. Ya, jadi sebabnya yang pertama karena dia mengkhianati, karena selingkuhannya menyebabkan mantan jadi mengkhianati kita. Yang kedua, mantan senang melihat penderitaan kita. Ya. Jadi kenapa dia mengkhianati? Ya karena dia tidak peduli kita menderita atau tidak. Artinya dia senang. Nah, yang kedua, dia menunjukkan kesenangannya. Dia menunjukkan kebahagiaannya saat melihat kita menderita lahir batin. Ya. Apa yang dia lakukan? Tidak cuma mengkhianati, tapi juga sekaligus memamerkan kebahagiaannya, kemesraannya bersama selingkuhannya. Ya. Mantan mengkhianati saja rasanya sudah kacau balau. Mantan memamerkan kemesraannya bersama orang ketiga, itu membuat kita menjadi lebih kacau balau lagi. Ya, bayangkan kalau yang bercerai ini, ya atau berpisah ini adalah suami istri. Misal ini mantan suami ya, dia memamerkan kemesraannya di media sosial bersama selingkuhannya. Media sosial, yang di media sosial itu misal orang tua dari teman-teman anak-anaknya bisa melihat apa yang diposting tuh, ya. Apa yang terjadi pada anak? Merasa malu kan melihat kelakuan dari bapaknya tadi. Nah, kenapa dia memamerkan? Ya karena dia senang melihat kita tambah menderita. Ya, kalau dia masih peduli dengan kita, kalaupun dia mengkhianati, paling tidak dia tidak menyombongkan kebersamaannya bersama selingkuhannya tadi. Saat dia memamerkan kemesraannya, itu membuat penderitaan kita menjadi double-double tuh. Ya, dia mengkhianati, diam-diam saja. Kita diam-diam saja, itu sudah membuat kita sangat menderita. Dia pamerkan kemesraan itu, semua orang jadi tahu dan mereka tanya, kenapa mantanmu atau kenapa suamimu atau istrimu? Karena mungkin kita masih merahasiakan perpisahan itu. Sekarang kok malah dengan orang lain? Sudahlah kita menderita, kita pula yang harus ya menjelaskan tentang mantan dan selingkuhannya kepada orang-orang, teman-teman, sahabat-sahabat, keluarga yang bertanya kepada kita. Kan capek banget tuh. Sudahlah lagi menderita harus mengulang-ulangi cerita. Nah, mantan memamerkan kemesraannya itu karena dia senang melihat kita tambah menderita. Dan yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini,
untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga nih, begitu melihat kita tambah menderita, mungkin karena kita tidak kuat lagi menyembunyikan penderitaan kita itu, kita kemudian sedikit-sedikit curhatlah di media sosial. Mantan melihat kita tambah menderita, dia tambah menjadi-jadi bersama orang ketiga, ya, tambah menjadi-jadi menyombongkan selingkuhannya tadi. Nah, jadi ketika ada 3 ciri-ciri ini, maka itu adalah pertanda bahwa penderitaan yang kita rasakan ini akan pindah kepada mantan dan selingkuhannya tadi. Tidak cuma kepada mantan, tapi juga kepada selingkuhannya itu. Ya, maka orang yang senang melihat orang lain menderita, orang yang menyebabkan orang lain menderita, maka dia juga akan merasakan penderitaan itu. La tushiris samatata li akhika fayarhamuhullah wa yabtalika. Janganlah kalian menampakkan kesenangan, kebahagiaan di atas kesusahan saudaramu. Jika demikian, maka Allah akan merahmatinya dan justru memberikanmu kesusahan. Nah, intinya mantan dan selingkuhannya senang melihat kita susah, bahkan tambah susah. Itu adalah pertanda bahwa penderitaan kita lahir batin akan pindah otomatis kepada mereka. Mereka yang akan susah dan menderita. Dan setelah itu kita akan menjalani hidup kita dengan bahagia, dengan dirahmati, dengan memiliki segala apa yang kita butuhkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.